Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kenalan yang mempunyai anak-anak kecil, teman, keluarga muda, mempunyai anak-anak yang usianya 5 tahun dan 3 tahun. Dan ini gambarannya. Nah, mereka saling mencintai sebagai saudara kakak adik, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak cewek, cowok, dan mereka dalam keluarga ada dinamika masing-masing. Saling melindungi, saling mencintai, kadang-kadang berantem, kadang-kadang juga berebutan mainan, kadang-kadang mau menangnya sendiri karena masih kecil sudah direbut perhatiannya pada adiknya yang lebih kecil lagi, kadang-kadang jealous, iri hati, dan seterusnya. Tapi diharapkan saling mencintai. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu kerumunan Yesus Injil hari ini bertemu dengan banyak orang dan dikatakan, "Lihatlah, itulah saudara-saudarimu." Lalu Yesus menjawab, "Siapakah saudara-saudariku? Siapakah ayahku? Siapakah ibuku?" Lalu Yesus menarik para murid, menunjuk para murid. "Itulah ayahku, itulah ibuku, itulah saudara-saudariku, yaitu mereka yang melaksanakan kehendak Bapa." Saudara-saudari menurut Yesus bukan saudara-saudari kandung, tetapi saudara-saudari sevisi, semisi dalam satu tujuan, melaksanakan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa itu? Apa yang menjadi perutusan Yesus? Orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, tahanan bisa mendapatkan kelepasan, tahun rahmat Tuhan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang kusta ditahirkan, orang kerasukan setan disembuhkan, dan itulah misinya. Orang yang putus harapan akan dibangkitkan, tidak dipatahkannya, tetapi dibangkitkan. Sumbu yang sudah berkedip-kedip diusahakan untuk menyala lagi. Itulah kehendak Bapa, melaksanakan kasih-Nya, yaitu supaya mengenal bahwa Allah yang baik itu menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya sehabis-habisnya kepada manusia dan mengangkat manusia di dalam keselamatan. Itulah sejarah keselamatan Allah surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengunjungi tanpa sengaja, mengunjungi satu keluarga yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anaknya sudah mandiri, ada satu di rumah, dan kemudian saya berjanji untuk mengirim sakramen Maha Kudus. Begitu saya mengirim sakramen, pada saat awal sudah siap semuanya, dan akhirnya bisa menyambut karena waktu itu COVID dan beliau sudah sepuh-sepuh suami istri. Kemudian setelah selesai, keluarga itu merasa bersyukur sekali karena ternyata si bapak belum lama baru kecelakaan keserempet truk, ya, dan dia karena mungkin COVID dan harus selalu di rumah, tidak boleh keluar-keluar, dia rindu untuk keluar. Katanya lama tidak kelintong-kelintong, maka dia memakai kendaraan motor dan dia mutar, ya, sampai di alun-alun, di kota, balik lagi dengan jalur yang lain. Rupanya di jalur yang lain itu tanpa disangka, tanpa diduga, beliau keserempet bak truk, dan kemudian semuanya memang akhirnya sopir truknya menyapa, kemudian membawa motornya rusak parah, juga dibawa ke bengkel, tetapi tidak tahu apakah akhirnya dibayari oleh sopir truknya, karena saya dengar perawatan atau reparasinya butuh waktu
sekitar 1 sampai 2 minggu, sehingga akhirnya dikontak semakin susah karena berbeda kota. Tetapi intinya ketika saya memberikan sakramen Maha Kudus, berdoa bersama, keluarga itu merasakan kegembiraan, merasakan seakan-akan Tuhan hadir menyapa, menguatkan, karena begitu diangkat tangannya masih sakit semua, atau mungkin bekas-bekas luka, dalam bahasa Jawa jarem. Jarem itu apa? Terasa sakit seperti dipukuli karena benturan keras, dan itu sisa-sisanya. Dan tentu saja menyisakan nyeri di seluruh badannya, terutama yang terkena benturan. Tetapi bagaimana dia merasakan semangat kembali, yang tadinya merasa bersalah, merasa loyo, tidak punya semangat. Tetapi ketika mempersiapkan hati menyambut sakramen Maha Kudus di rumahnya, ketika mempersiapkan semua, dan setelah menerimanya, seakan-akan belum. Setelah menceritakan kepada saya seluruh bebannya, seakan-akan sudah plong, dan dia selalu merasakan bahwa Tuhan menyertai dia. Dan ini yang selalu membuat saya terkesan. Walaupun dia nanti kesulitan kalau misalnya mencari sopir tadi yang nabrak, tetapi dia juga, saya tanyakan, anaknya bapak perwira TNI, bisa telepon. Tetapi bapak itu mengatakan, tidak Romo, masalah sekecil ini saya tidak akan melibatkan anak saya, nanti malah tidak baik. Yang penting dia maunya apa, saya juga apa, semuanya dicari baiknya. Nah, ini saya juga belajar bagaimana semangat dari bapak itu untuk tidak mau menang-menangnya, tetapi saling memahami. Maka saudara-saudari yang terkasih, memang kita mempunyai saudara-saudari sekandung, dan tentu saja Yesus tidak bermaksud memisahkan kita dari mereka. Tetapi bagaimana membuat saudara-saudara sekandung itu menjadi juga tidak hanya sekandung, tetapi sevisi dan misi di dalam kerajaan Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.